Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini saya akan mempresentasikan memahami sanad yang terputus. Dosen pengampu ialah Muhammad Iqbal Abdul Muin, LCMA, NIM 0104242101. Sanad yang terputus terbagi menjadi 3. 1. Penjelasan. 2. Pembagian. 3. Hukum. Penjelasannya, sanad yang terputus ialah yang tidak bersambung sanadnya, dan telah disebutkan bahwa di antara syarat hadis sahih yang berjumlah 5, salah satunya adalah bersambung sanadnya. Sanad yang terputus terbagi menjadi 4. 1. Mursal. 2. Muallaq. 3. Mudhaf. 4. Munqati. Pembagian. 1. Mursal. Mursal ialah hadis yang dinisbatkan kepada Nabi Muhammad SAW oleh sahabat atau tabi'in yang tidak mendengar langsung dari Nabi Muhammad SAW. 2. Muallaq. Muallaq adalah hadis yang dibilang awal atau terkadang dimaksudkan oleh yang dibuang semua sanadnya, seperti perkataan Imam Bukhari. Nabi Muhammad SAW mengingat Allah di setiap keadaannya. Adapun hadis yang dinukil penulisnya, misalnya Umdatul Ahkam yang dinisbatkan pada aslinya, maka tidak dinilai sebagai hadis muallaq karena orang yang menukil tidak menyandarkan hadis tersebut pada dirinya, akan tetapi dinisbatkan misalnya diriwayatkan oleh Abu Daud. Mudhal adalah hadis yang dibuang di tengah-tengah sanadnya 2 rawi secara berturut-turut. Keempat, munqati ialah hadis yang dibuang dari tengah sanadnya 1, 2 atau lebih dan tidak berturut-turut. Terkadang maksudnya ialah hadis yang tidak bersambung sanadnya, maka termasuk di dalamnya hadis yang 4 tadi, yaitu mursal, muallaq, mudhaf atau munqati itu sendiri. Hukumnya, teks perseluruh hadis munqati ditolak dikarenakan ketidaktahuan keadaan rawi yang dibuang. Namun berikut ini adalah munqati yang dikecualikan dari penolakan tersebut. 1. Mursal sahabat. 2. Mursal kibar tabi'in. Menurut sebagian besar ulama adalah sahih jika dikuatkan oleh mursal yang lain atau diamalkan para sahabat atau dengan kias. Ketiga, muallaq jika dengan bentuk kata yang tegas dalam bentuk komitmen dengan hadis-hadis sahih seperti hadis Bukhari. Keempat, hadis yang diriwayatkan dengan sanad yang bersambung dari jalan yang lain yang memenuhi semua persyaratan untuk diterimanya. Hadis ke-10. Selanjutnya, kuis. Apa yang dimaksud sanad yang terputus? A. Sanad yang perawinya terpercaya. B. Sanad yang salah satunya perawinya lemah. C. Sanad yang salah satu perawinya tidak disebutkan. D. Sanad yang berasal dari banyaknya jalur. Jawabannya C. Sanad yang salah satunya perawinya tidak disebutkan. Kuis kedua. Manakah di bawah ini yang termasuk contoh sanad yang terputus? A. Hadis yang disampaikan langsung oleh perawi. B. Hadis yang tidak disebutkan perawi pertama. C. Hadis yang memiliki perawi yang dikenal sikoh. D.
hadis yang diriwayatkan oleh banyak yang terpercaya? Jawaban yang benar ialah B, hadis yang tidak menyebutkan perawi yang pertama. Selanjutnya kuis yang ketiga. Kuis yang ketiga ialah dalam istilah ilmu hadis, sanad yang terputus disebut sebagai A, hadis sahih, B, hadis dhaif, C, hadis mursal, D, hadis mutawatir. Jawaban yang benar ialah C, hadis mursal. Kuis yang keempat ialah salah satu jenis sanad terputus adalah hadis mursal. Apa ciri-ciri hadis mursal? A, perawi terakhir adalah tabi'in yang tidak menyebutkan nama hadis. B, perawi memiliki reputasi buruk. C, semua perawi saling bertemu. D, tidak ada perawi yang lemah. Jawabannya A, perawi terakhir adalah tabi'in yang menyebutkan nama sahabat. 5. Apa akibat dari adanya sanad yang terputus dalam suatu hadis? A, hadis menjadi sahih secara mutlak. B, hadis tetap dianggap mutawatir. C, hadis menjadi tidak bisa dijadikan hujjah. D, hadis otomatis menjadi makbul. Jawabannya yang benar ialah C, hadis menjadi tidak bisa dijadikan hujjah. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini saya akan mempresentasikan judul presentasi saya yang berjudul Apabila Engkau Berdusta Kepada Orang yang Mempercayaimu. Dosen pengampu saya ialah Haji Muhammad Iqbal Abdul Muin LCMA. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ali Fartono, NIM 0104242210. Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Prodi Manajemen Dakwah, mata kuliah hadis. Selanjutnya hadis tentang larangan berdusta. Tanda-tanda orang yang munafik ada 3. Apabila berbicara ia berdusta, apabila ia berjanji ia mengingkari, dan apabila diberi amanah ia berkhianat. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Penjelasan hadis, dusta adalah ciri utama sifat munafik. Rasulullah SAW sangat mencela perilaku dusta, khususnya kepada orang yang percaya kita. Selanjutnya, dampak dusta. 1. Dampak kepada diri sendiri, mengurangi integritas dengan kepercayaan diri, menjadikan hati gelap dan jauh dari hidayah Allah Subhanahu wa taala. 2. Dampak kepada orang lain, merusak hubungan dan kepercayaan, menimbulkan luka dan kekecewaan. 3. Dampak kepada masyarakat, menyebabkan rusaknya tatanan sosial, menumbuhkan budaya saling curiga. Selanjutnya, keutamaan jujur. Sesungguhnya kejujuran itu membawa kepada kebaikan, dan kebaikan itu membawa ke surga. Seseorang yang senantiasa berlaku jujur akan dicatat di sisi Allah sebagai orang yang jujur. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Manfaat jujur: mendapatkan keberkahan hidup, menjadi teladan bagi orang lain, dicintai Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya ada cara menghindari dusta. 1. Selalu ingat bahwa Allah mengetahui, yang artinya ialah, dan janganlah kamu sembunyi apa yang ada di dalam hatimu, karena Allah mengetahuinya. Quran Surah Al-Imran ayat 29. Nomor 2, berteman dengan orang-orang yang jujur. 3. Berlatih untuk berkata benar walau terasa sulit. 4. Memohon pertolongan kepada Allah agar terhindar dari sifat dusta. Kesimpulannya ialah, ketika seseorang mempercayaimu sebagai perwakilannya, itu adalah sebuah amanah yang harus dijaga dengan penuh tanggung jawab, kejujuran, dan komitmen. Kepercayaan tersebut mencerminkan keyakinan
terhadap integritasmu, sehingga penting untuk selalu menjunjung tinggi nilai-nilai yang diharapkan demi menjaga kehormatanmu, dirimu, dan pihak yang mempercayakan amanah itu. Sekian, terima kasih presentasikan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Yang pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana Ia telah memberi kita beribu-ribu nikmat. Tidak lain tidak bukan diberi kesehatan, kesempatan, dan panjang umur. Dan untuk saya akan menyampaikan dunia pengorbanan dalam dakwah. Dakwah ialah suatu kewajiban bagi setiap muslim, meneruskan amanah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hingga akhir zaman, menyeru manusia agar mentaati Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulnya, dan melarang mereka dari segala kemungkaran dan kemaksiatan. Umat kepada dakwah seperti ikan yang membutuhkan air. Dakwalah yang mengembalikan umat kepada kemuliaan dan kejayaannya. Meninggalkan dakwah berarti menyerumuskan umat ke dalam kebinasaan. Allah Subhanahu wa taala telah menjanjikan kita surga yang penuh kenikmatan bagi yang istiqomah mengembankan panji dakwah. Sudah menjadi konsekuensi bagi yang ingin meneliti jalan dakwah, maka ia tutup melakukan pengorbanan. Meniti dakwah tanpa pengorbanan adalah ibarat perahu di daratan. Bukti sesungguhnya seseorang dalam meniti jalan dakwah sebesar pengorbanan seseorang bagi dalam pendakwah, maka sebesar itu pula kesungguhan seseorang meraih ridha Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 2 yang artinya ialah, dan di antara manusia ada seorang yang mengorbankan dirinya karena mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Hidup penuh dengan pengorbanan, hidup penuh dengan pengorbanan seseorang dan seorang dai yang dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia menjadi seorang pendakwah, yaitu berupa harta, benda, jiwa raga, tenaga, waktu, pemikiran, perasaan, dan segala sesuatu untuk mencapai tujuan dakwah. Seorang dai yang ingin berdakwah harus mengorbankan perasaannya, siap dicaci, dimaki, dihina, dan dikucilkan atau bahkan diusir dari kampung halaman. Kekurangan harta tidak melemahkan semangatnya dalam berdakwah. Nyawa pun terkadang dikorbankan jika dibutuhkan dalam berdakwah. Berdakwah harta dengan menginfakkannya di jalan Allah Subhanahu wa taala dalam berdakwah sangatlah dibutuhkan. Sekian kultum saya yang singkat ini. Apabila ada salah kata dan kekurangan saya, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Tanzilul kitabi la raiba fihi min rabbil alamin. Am yaquluna iftarah bal huwal haqqu min rabbika litunzir qauman ma atahum min nazirin min qablika la'allahum yahtadun.
الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام ثم استوى على العرش ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع أفلا تتذكرون يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره 1000 سنة مما تعدون ذلك عليم الغيب والشهادة عزيز الرحيم الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين ثم سواه ونفخ فيه من روحه وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون وقالوا أإذا ضللنا في الأرض أإنا لفي خلق جديد بل هم بلقاء ربهم كافرون قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم إلى ربكم ترجعون ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا فرجعنا نعمل صالحا إنا موقنون ولو شئنا آتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجن والناس أجمعين فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا إنا نسيناكم وذوقوا عذاب الخلد بما كنتم تعملون إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بما خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون أمن هذا الذي آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات المأوى نزلا بما كانوا يعملون وأمن هذا الذي فسقوا فمأواهم النار كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيه وقيل لهم ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون ولنذيقنهم من العذاب أدنى دون
azabil akbar la'allahum yarji'un. Wa man azlamu mimman zukira bi ayati rabbihim a'radu anha inna minal mujrimina muntakimun. Walaqad atayna Musal kitaba fala takun fi niyatin min liqa'ihi waja'alnahu hudan li bani Israil. Waja'alna minhum a'imman yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi